sangat sengaja bahagia pulang hari lebih ini. awal untuk Aku merayakan juga, ulang tahun sayang. pernikahan kami di restoran termewah milikku. Tapi di sana, aku justru melihat istriku sedang Akhirnya selesai bermesraan juga. dengan sepupuku sendiri. Kita berhasil. Mereka tidak tahu kalau restoran itu adalah milikku dan aku memegang kendali penuh atas hidup mereka. Apa yang akan Mulai terjadi operasinya. saat aku memblokir semua akses uang yang selama ini mereka nikmati? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Udara malam itu terasa begitu dingin, namun hati Arga sangat hangat. Ia memandangi kotak beludru kecil di tangannya yang berisi kalung berlian senilai ratusan juta rupiah. Perjalanan bisnisnya ke London yang seharusnya memakan waktu 2 minggu, berhasil ia selesaikan dalam 10 hari saja. Semua itu ia lakukan demi satu tujuan, yaitu merayakan ulang tahun pernikahan yang ketiga bersama Hanum, wanita yang sangat ia cintai. Arga tersenyum membayangkan wajah terkejut Hanum saat melihatnya berdiri di depan pintu rumah mereka malam ini. Langkah kakinya terasa ringan saat memasuki lobi bandara hingga menuju parkiran. Ia sengaja tidak menghubungi sopir pribadinya agar kejutan ini tetap terjaga kerahasiaannya. Dengan mobil yang ia kendarai sendiri, Arga membelah jalanan kota yang mulai lengang. Pikirannya melayang pada momen manis saat ia pertama kali bertemu Hanum. Arga memang orang yang tertutup soal kekayaannya. Meskipun ia memiliki jaringan restoran mewah dan berbagai aset properti, ia lebih suka tampil sederhana di depan istrinya. Ia ingin dicintai karena jati dirinya, bukan karena angka di saldo banknya. Sesampainya di depan gerbang rumah, Arga mengerutkan kening. Rumah itu tampak gelap, hanya lampu teras yang menyala remang-remang. Ia memeriksa jam di pergelangan tangannya yang menunjukkan pukul 8 malam. Biasanya Hanum sudah berada di rumah jam segini, bersantai sambil menonton serial favoritnya. Arga membuka pintu perlahan dengan kunci cadangan yang ia bawa. Bau parfum mawar kesukaan Hanum masih tercium di ruang tamu. Namun suasana di dalam begitu hening. Arga mencoba memanggil nama istrinya dengan lembut, namun tidak ada jawaban. Ia melangkah menuju dapur, berharap menemukan tanda-tanda kehidupan. Tetapi semuanya bersih dan rapi. Arga kemudian mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Hanum. Nada sambung terdengar beberapa kali, sebelum akhirnya suara lembut istrinya menyapa di ujung telepon. Hanum terdengar sedikit terengah-engah, beralasan bahwa ia masih berada di kantor karena ada laporan mendesak yang harus diselesaikan malam ini. Mendengar suara Hanum yang tampak lelah, Arga merasa sedikit bersalah karena sudah curiga. Ia menyuruh istrinya untuk tidak terlalu memaksakan diri dan segera pulang. Namun, setelah telepon ditutup, perasaan tidak tenang kembali menghampiri Arga. Ia duduk di sofa ruang tengah dan secara tidak sengaja melihat tablet milik Hanum tergeletak di bawah meja. Benda itu biasanya selalu dibawa Hanum kemanapun ia pergi. Rasa penasaran yang tiba-tiba muncul membuat Arga meraih tablet tersebut. Tablet itu tidak terkunci. Hal pertama yang muncul di layar adalah notifikasi mutasi rekening bank digital yang mereka gunakan sebagai rekening bersama untuk kebutuhan rumah tangga. Arga biasanya tidak pernah memeriksa detail pengeluaran Hanum karena ia sangat mempercayai istrinya. Namun, matanya terbelalak saat melihat deretan transaksi besar dalam 3 hari terakhir. Ada pembelian di sebuah toko jam tangan mewah pria senilai 50 juta rupiah. Disusul dengan pembayaran uang muka di sebuah hotel butik yang cukup terkenal dengan suasana romantisnya. Darah Arga seakan berhenti mengalir. Setahunya, Hanum tidak pernah membelikannya jam tangan, apalagi yang harganya semahal itu. Ulang tahun Arga sendiri masih beberapa bulan lagi. Ia terus menggulir layar dan menemukan percakapan di aplikasi pesan singkat yang lupa dihapus. Pesan-pesan itu berasal dari nomor yang tidak disimpan namanya. Namun, isinya sangat intim. Kalimat-kalimat mesra yang biasanya ditujukan untuk Arga kini tertulis untuk pria lain. Dunia Arga seolah runtuh dalam sekejap. Ia merasa seperti orang bodoh yang selama ini dikelabui oleh wajah polos istrinya. Kepercayaan yang ia bangun dengan susah payah selama 3 tahun ini hancur berkeping-kaping hanya dalam hitungan menit. Ia merasa sesak, bukan karena ia kehilangan uangnya, melainkan karena ia dikhianati oleh orang yang paling ia hargai di dunia ini. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba mengatur napas yang mulai tidak beraturan. Tiba-tiba, sebuah pesan baru masuk ke tablet tersebut. Pesan itu berisi sebuah alamat dan jam pertemuan untuk besok malam. Alamat itu sangat familiar bagi Arga. Itu adalah alamat restoran mewah miliknya yang baru saja dibuka setahun lalu. Le Grand Seal. Restoran itu adalah permata dalam bisnisnya, tempat di mana hanya kalangan elit yang bisa memesan meja. Arga mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Amarah yang tadinya dingin kini mulai membakar dadanya.
Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Hanum menggunakan uang darinya untuk membiayai kemewahan pria lain. Arga mengambil napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan pikirannya. Ia tidak akan langsung meri-mera atau mengonfrontasi Hanum dengan emosi yang meledak-ledak. Baginya, itu terlalu mudah bagi seorang pengkhianat. Arga ingin melihat sejauh mana Hanum akan berbohong dan siapa sebenarnya pria yang sudah berani menyentuh miliknya. Arga meletakkan kembali tablet itu persis di posisi semula. Ia menghapus jejak kedatangannya dan segera keluar dari rumah dengan hati yang jauh lebih dingin dari udara malam sebelumnya. Rencana perayaan ulang tahun pernikahan yang indah kini telah berubah menjadi rencana pembalasan yang sistematis. Arga tahu bahwa ia memegang kendali penuh atas hidup Hanum. Dan besok malam, di restorannya sendiri, ia akan mulai menarik semua benang kehidupan yang selama ini ia berikan kepada istrinya itu. Arga menghabiskan sisa malam itu di sebuah hotel kecil yang letaknya cukup jauh dari rumahnya. Ia tidak bisa kembali ke rumah yang kini terasa seperti sarang kebohongan. Sepanjang malam matanya sulit terpejam. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Hanum yang tersenyum manis saat menerima nafkah darinya terus berkelebat. Kontras dengan mutasi rekening yang ia lihat di tablet tadi. Arga menyadari bahwa selama ini ia mungkin terlalu memanjakan istrinya hingga Hanum lupa bahwa kenyamanan yang ia nikmati memiliki batas yang bernama kesetiaan. Pagi harinya, Arga tidak langsung pergi ke kantor pusat perusahaannya. Ia memilih untuk duduk di sebuah kedai kopi pinggir jalan sambil terus memandangi ponselnya. Ia menunggu Hanum mengirimkan pesan singkat, menanyakan keberadaannya, atau sekadar mengucapkan selamat pagi. Namun hingga matahari meninggi, tidak ada satupun pesan masuk dari istrinya. Hal ini semakin mempertegas keyakinan Arga bahwa Hanum memang sudah tidak lagi peduli padanya. Hanum mungkin mengira Arga masih berada di London dan sedang sibuk dengan ropet-ropet yang membosankan. Arga kemudian teringat pada sebuah ponsel lama milik Hanum yang pernah ia lihat di laci ruang kerja di rumah. Ponsel itu jarang digunakan, namun Hanum pernah bilang bahwa semua data cadangan akun media sosial dan emailnya ada di sana. Dengan langkah yang mantap namun hati yang berat, Arga memutuskan untuk kembali ke rumah sebentar saat ia tahu Hanum sudah berangkat ke kantornya sendiri. Ia harus memastikan siapa sosok pria yang telah menghancurkan kepercayaan yang ia bangun dengan tetesan keringat selama ini. Suasana rumah masih sesunyi semalam saat Arga masuk. Ia segera menuju ruang kerja dan menemukan ponsel lama itu masih tersimpan di tempat yang sama. Beruntung bagi Arga, Hanum adalah tipe orang yang malas mengganti kata sandi. Setelah beberapa kali mencoba, ponsel itu terbuka. Arga langsung menuju folder unduhan dan pesan keluar. Di sana ia menemukan sebuah undangan digital yang sangat artistik. Undangan itu ditujukan untuk acara makan malam romantis pribadi di Le Grand Seal, sebuah restoran mewah yang merupakan puncak dari kerajaan bisnis kuliner milik Arga. Dada Arga berdegup kencang saat membaca nama yang tertera dalam reservasi tersebut. Bukan nama Hanum yang tertulis sebagai pemesan, melainkan nama Randy. Nama itu bagai petir di siang bolong bagi Arga. Randy adalah sepupunya, saudara dekat yang sejak kecil tumbuh bersamanya. Selama ini Arga memperlakukan Randy seperti adik kandung sendiri. Ia memberikan modal usaha berkali-kali, melunasi utang-utang judi Randy, bahkan membiayai gaya hidup pria itu agar tidak memalukan nama besar keluarga. Arga tidak menyangka bahwa duri yang menusuk jantungnya berasal dari orang yang ia suapi setiap hari. Arga menyandarkan punggungnya di kursi dengan lemas. Ia merasa sangat bodoh. Pantas saja selama ini Randy selalu bertanya kapan Arga akan pergi dinas luar negeri. Pantas saja Randy sering sekali datang ke rumah saat Arga tidak ada, dengan alasan ingin menemani Hanum agar tidak kesepian. Semua potongan teka-teki itu kini menyatu menjadi sebuah gambar pengkhianatan yang sangat menjijikkan. Arga merasa dikhianati 2 kali lipat oleh 2 orang yang paling ia percayai, dan ia dukung secara finansial. Kemarahan yang tadinya meluap-luap kini berubah menjadi sebuah ketenangan yang sangat berbahaya. Arga bukan lagi pria lembut yang akan menangis memohon agar istrinya kembali. Ia adalah seorang penguasa bisnis yang tahu bagaimana cara menghancurkan lawan tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Ia mengambil foto undangan digital itu dengan ponselnya sendiri, lalu meletakkan ponsel lama Hanum kembali ke tempat semula. Tidak boleh ada sedikit pun kecurigaan yang muncul sebelum pertunjukan utama. Dimulai malam nanti, Arga kemudian menghubungi manajer operasional di Le Grand Seal melalui sambungan pribadi. Ia memerintahkan manajernya untuk menyiapkan meja nomor 1, meja paling eksklusif yang berada di balkon dengan pemandangan kota terbaik. Untuk tamu bernama Randy,
Arga juga meminta agar semua staf restoran memberikan layanan terbaik dan paling mewah yang pernah ada. Ia ingin Randy dan Hanum merasa berada di puncak dunia malam ini. Ia ingin mereka merasa sangat tinggi sebelum akhirnya ia jatuhkan ke dasar jurang yang paling dalam. Selama sisa hari itu, Arga mempersiapkan segalanya dengan sangat detail. Ia memanggil pengacara pribadinya dan meminta draft pembekuan semua aset yang berkaitan dengan nama Hanum disiapkan. Ia juga menginstruksikan orang kepercayaannya untuk melacak semua penggunaan uang yang pernah ia berikan kepada Randy untuk modal usaha. Arga yakin bahwa uang itu tidak pernah digunakan untuk berbisnis, melainkan untuk membiayai Ken gelap, sepupunya dengan istrinya sendiri. Fakta ini membuat Arga tersenyum kecut di tengah rasa sakitnya mania longsor. Arga mandi dan mengenakan setelan jas terbaik yang ia miliki. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, mencoba menghilangkan raut kesedihan dan menggantinya dengan wibawa seorang pemilik tunggal kerajaan bisnis. Ia tidak akan datang sebagai suami yang meratap. Ia akan datang sebagai pemilik tempat itu, yang akan menagih semua utang kesetiaan. Malam ini di Le Grand Seal bukan hanya akan menjadi saksi makan malam romantis bagi pengkhianat, tetapi akan menjadi tempat pemakaman bagi masa depan mereka berdua. Arga melangkah keluar rumah dengan langkah yang sangat tegap, siap untuk menjemput kebenaran yang pahit. Lampu-lampu kristal di Le Grand Seal berpendar dengan indahnya, memantulkan kemewahan yang selama ini Arga bangun dengan kerja keras. Restoran ini adalah kebanggaannya, sebuah tempat di mana setiap detailnya ia awasi sendiri agar memberikan kesempurnaan bagi para tamu. Namun malam ini, keindahan itu terasa sangat menyakitkan. Arga berdiri di area tersembunyi, di balik sekat kayu jati yang tinggi, mengawasi meja nomor 1 yang terletak di balkon eksklusif. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat dengan jelas siapa yang sedang duduk di sana sambil menyesap wine termahal koleksi restorannya. Hanum tampak begitu cantik dengan gaun merah yang baru saja ia beli menggunakan kartu kredit tambahan Arga. Di sampingnya, Randy duduk dengan gaya angkuh, mengenakan jam tangan mewah yang tempo hari Arga lihat mutasi rekeningnya. Mereka berdua tertawa lepas, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Arga melihat tangan Randy mengusap lembut jemari Hanum, sebuah pemandangan yang membuat dadanya terasa seperti dihantam palu godam. Randy, pria yang selama ini hidup dari belas kasihan Arga, kini sedang menikmati hasil jerih payah Arga bersama istri sah Arga sendiri. Arga bisa mendengar suara tawa Randy yang memenuhi udara malam yang tenang itu. Randy mulai bercerita kepada Hanum tentang betapa hebatnya dia bisa memesan meja terbaik di restoran ini. Randy membual bahwa pemilik restoran ini adalah teman dekatnya, sehingga mereka bisa mendapatkan perlakuan istimewa. Hanum tampak sangat terpesona. Ia menatap Randy dengan binar mata yang sudah lama tidak Arga lihat. Arga merasa mual melihat bagaimana istrinya begitu mudah tertipu oleh omong kosong. Sepupunya sendiri yang sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Sajian demi sajian mewah mulai dihidangkan di meja mereka. Setiap gerakan pelayan dilakukan dengan sangat sempurna sesuai instruksi Arga sebelumnya. Arga melihat Randy dengan bangganya mengeluarkan dompet yang tebal. Padahal Arga tahu betul bahwa uang di dalamnya adalah uang modal usaha yang ia berikan minggu lalu. Hanum tampak sangat manja. Ia sesekali menyuapi Randy dengan gerakan yang sangat intim. Di saat itu, Arga menyadari bahwa cintanya selama ini telah buta. Ia telah memelihara 2 ular di dalam rumahnya sendiri tanpa pernah menyadarinya. Puncak dari rasa sakit itu terjadi ketika Randy mengangkat gelasnya dan bersulang untuk masa depan mereka. Randy memanggil Hanum dengan sebutan istri di depan pelayan yang sedang menuangkan air mineral. Ia mengatakan bahwa sebentar lagi mereka tidak perlu lagi bersembunyi, karena ia akan segera mengurus segalanya agar mereka bisa bersama selamanya. Hanum hanya tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu Randy, seolah-olah Arga sama sekali tidak pernah ada dalam hidupnya. Arga menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan amarah yang hampir meledak, karena saatnya untuk muncul sudah tiba. Arga melangkah keluar dari kegelapan dengan tenang. Langkah sepatunya beradu dengan lantai marmer menimbulkan suara yang berwibawa. Ia berjalan perlahan menuju meja nomor 1. Tempat kedua pengkhianat itu masih asyik dengan kemesraan mereka. Saat Arga sampai di samping meja, Hanum adalah orang pertama yang menoleh. Wajahnya yang tadinya cerah seketika berubah menjadi sepucat kertas. Gelas wine yang dipegangnya gemetar, hingga beberapa tetes cairan merah tumpah ke gaun mahalnya. Hanum terengah-engah, matanya membelalak tidak percaya melihat suaminya berdiri di sana. Randy juga ikut menoleh, dan seketika nyalinya menciut. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas, hingga ia hampir terjatuh kembali ke kursinya. Arga menatap mereka berdua dengan tatapan dingin yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Suasana di sekitar meja itu mendadak menjadi sangat beku. Pelanggan lain di meja sekitar mulai berbisik, menyadari ada ketegangan yang luar biasa di sana.
Arga tidak mengucapkan sepatah kata pun pada awalnya. Ia hanya menarik sebuah kursi kosong dan duduk tepat di hadapan mereka berdua dengan santai. Randy mencoba membuka suara dengan terbata-bata, menanyakan mengapa Arga bisa berada di sini, padahal seharusnya masih di London. Randy masih mencoba berakting si Loila ini adalah pertemuan yang tidak sengaja. Namun Arga hanya tersenyum tipis yang sangat mengerikan. Arga kemudian memanggil manajer restoran dengan lambaian tangan yang sangat tegas. Manajer tersebut segera datang dan membungkuk hormat dengan sangat dalam di hadapan Arga. Hal ini membuat Hanum dan Randy semakin bingung dan ketakutan karena sang manajer memanggil Arga dengan sebutan tuan besar pemilik restoran. Arga kemudian mengungkap semua kebohongan Randy di depan Hanum. Ia menjelaskan bahwa setiap sen yang digunakan Randy untuk pamer malam ini adalah uang yang Arga berikan untuk modal bisnis yang ternyata fiktif. Ia juga mengungkap bahwa restoran ini sepenuhnya adalah miliknya, bukan milik teman Randy seperti yang baru saja dibualkan. Hanum tampak sangat terguncang. Ia menatap Randy dengan tatapan benci sekaligus malu karena ternyata pria selingkuhannya hanyalah seorang pecundang yang hidup dari uang suaminya sendiri. Topeng yang selama ini dipakai, Hanum dan Randy hancur berkeping-haping dalam hitungan detik. Arga berdiri dari kursinya dan menatap Hanum dengan kekecewaan yang mendalam, namun tetap tenang. Ia mengatakan bahwa kejutan ulang tahun pernikahan yang ia siapkan ternyata kalah mewah dengan kejutan pengkhianatan yang Hanum berikan. Arga kemudian memerintahkan manajer untuk memberikan tagihan makan malam itu kepada Randy dengan harga normal tanpa diskon sedikit pun. Ia ingin mereka tahu bahwa mulai detik ini, semua kemudahan dan kemewahan yang mereka nikmati sudah berakhir. Arga melangkah pergi meninggalkan mereka berdua yang masih mematung di tengah keramaian restoran. Ia tidak memedulikan tangisan Hanum yang mulai pecah atau teriakan Randy yang mencoba meminta maaf. Bagi Arga, penjelasan sudah tidak lagi berguna karena semua bukti sudah terpampang nyata di depan matanya. Ia berjalan keluar dari Le Grand Seal dengan perasaan yang hampa namun lega karena ia telah melepas beban yang selama ini menipu hidupnya. Sekarang, tahap kedua dari pembalasannya akan segera dimulai, dan ia akan memastikan mereka berdua merasakan bagaimana hidup tanpa ada satu sen pun dukungan darinya. Arga tidak pulang ke rumah malam itu. Ia duduk di dalam mobilnya yang terparkir di pinggir jalan yang sepi, menatap layar tablet dengan jemari yang bergerak sangat cepat. Amarahnya sudah berubah menjadi kedinginan yang mematikan. Hal pertama yang ia lakukan adalah menghubungi layanan darurat perbankan. Satu persatu, kartu kredit tambahan yang dipegang Hanum ia nonaktifkan. Ia juga memutus akses Hanum ke rekening bersama yang selama ini diisi Arga dengan nominal yang sangat fantastis setiap bulannya. Bagi Arga, kesetiaan adalah harga mati. Dan karena Hanum telah melanggarnya, maka fasilitas itu harus ditarik kembali. Tidak berhenti di situ. Arga mengirimkan pesan singkat kepada asisten pribadinya untuk mencabut semua dukungan dana pada proyek-proyek bisnis Randy. Ia tahu betul bahwa Randy tidak pernah benar-benar membangun bisnis. Selama ini Randy hanya menggunakan nama besar Arga untuk meminjam uang ke sana kemari dan menggunakan modal dari Arga untuk berjudi serta bergaya hidup mewah. Arga memberikan instruksi tegas agar semua tagihan yang mengatasnamakan dirinya melalui Randy segera ditolak dan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Ponsel Arga terus bergetar tanpa henti. Nama Hanum berulang kali muncul di layar, disusul dengan puluhan pesan permohonan maaf dan penjelasan yang tidak masuk akal. Hanum mulai menyadari bahwa kartu Cortania tidak bisa digunakan saat ia mencoba membayar tagihan makan malam di Le Grand Seal tadi. Arga hanya menatap layar itu dengan tatapan kosong. Ia membayangkan betapa malunya Hanum dan Randy harus berdebat dengan kasir restoran miliknya karena tidak bisa membayar makanan mewah yang sudah mereka lahap. Arga kemudian menghubungi pengacaranya, PakPass, untuk segera memproses pembatalan hak huni apartemen dan penggunaan mobil mewah yang selama ini dipakai Hanum. Secara hukum, semua aset itu adalah milik perusahaan Arga. Ia memberikan waktu hanya 24 jam bagi Hanum untuk mengemasi barang-barangnya. Arga ingin semuanya selesai dengan cepat tanpa ada drama yang berlarut-larut. Ia merasa setiap detik yang ia habiskan untuk memikirkan Hanum adalah pemborosan waktu yang sangat sia-sia. Menjelang fajar, Arga menarik napas dalam-dalam dan merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Ia telah menutup semua keran uang yang selama ini mengalir deras ke arah dua orang pengkhianat itu. Arga tahu bahwa tanpa uangnya, cinta antara Hanum dan Randy akan segera diuji oleh kenyataan hidup yang pahit. Ia ingin melihat seberapa kuat ikatan yang mereka banggakan itu saat kemiskinan mulai mengetuk pintu kehidupan mereka. Dengan senyum kecut, Arga mematikan ponselnya dan membiarkan dunia para pengkhianat itu runtuh perlahan-lahan dalam kegelapan.
Pagi hari yang biasanya disambut dengan sarapan mewah dan aroma kopi mahal, kini berubah menjadi mimpi buruk bagi Hanum. Ia terbangun di sofa rumahnya dengan mata sembab, hanya untuk mendapati dua orang pria berseragam berdiri di depan pintu rumah. Mereka adalah petugas dari perusahaan keamanan milik Arga yang membawa surat resmi pengosongan rumah. Hanum mencoba melawan dan berteriak bahwa ia adalah istri sah Arga. Namun petugas itu dengan sopan menunjukkan dokumen bahwa rumah tersebut telah dialihkan fungsinya dan Hanum tidak lagi memiliki hak akses di sana. Dengan tangan gemetar, Hanum mencoba menghubungi Randy untuk meminta pertolongan. Namun di ujung telepon, suara Randy terdengar sangat panik dan kacau. Randy bercerita bahwa apartemennya baru saja didatangi oleh penagih utang yang sangat beringas. Ternyata, selama ini Randy menggunakan jaminan surat palsu yang menyatakan bahwa Arga akan menanggung semua utangnya. Begitu Arga mengeluarkan pernyataan resmi bahwa ia tidak lagi berhubungan dengan Randy, para kreditur itu langsung datang menagih dengan cara yang kasar. Randy kini ketakutan dan tidak tahu harus bersembunyi di mana. Hanum terpaksa mengemasi pakaiannya ke dalam beberapa koper besar dalam waktu singkat. Ia merasa sangat terhina saat melihat para tetangga memperhatikannya keluar dari rumah mewah itu. Dengan membawa tas-tas yang penuh sesak, ia mencoba menyalakan mobil mewahnya. Namun kunci elektronik mobil itu ternyata sudah dinonaktifkan dari jarak jauh oleh sistem pusat. Hanum terduduk di pinggir jalan bersama koper-kopernya, merasa seperti gelandangan di tengah kota yang selama ini ia anggap sebagai taman bermainnya. Randy akhirnya datang menjemput Hanum dengan mobil tua sewaan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Tidak ada lagi setelan jas mahal atau tatanan rambut yang rapi. Randy tampak sangat lusuh dan ketakutan. Mereka berdua terpaksa menyewa kamar di sebuah losmen murah di pinggiran kota karena semua kartu mereka ditolak oleh hotel-hotel berbintang. Kamar itu sempit, berbau apek dan sangat panas. Hanum menangis sejadi-jadinya, meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam waktu kurang dari 24 jam. Pertengkaran hebat mulai pecah di antara mereka berdua di malam pertama mereka di losmen itu. Hanum menyalahkan Randy karena dianggap tidak becus melindunginya. Sementara Randy balik menyalahkan Hanum karena dianggap membawa sial dan menyebabkan Arga tahu tentang hubungan mereka. Cinta yang dulu mereka ego-ngegangkan di restoran mewah kini menguap begitu saja digantikan oleh makian dan rasa saling benci. Mereka baru menyadari bahwa tanpa dukungan finansial dari Arga, mereka berdua hanyalah dua orang asing yang tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan satu sama lain. Kabar tentang perselingkuhan dan kejatuhan mereka mulai menyebar di kalangan teman sosialita Hanum, teman-teman. Yang dulu selalu memujinya kini satu persatu memblokir nomor teleponnya. Hanum kehilangan segalanya dalam sekejap, kehormatan, harta dan lingkaran pertemanannya. Ia menatap cermin di kamar losmen yang retak itu dan melihat seorang wanita yang hancur. Sementara itu, Randy terus mengeluh tentang yutang-yutangnya yang menumpuk. Kehidupan indah yang mereka bayangkan saat berkhianat pada Arga, kini telah berubah menjadi neraka yang nyata dan sangat menyesakkan. 1 minggu telah berlalu sejak badai itu menghantam, dan Hanum merasa seperti telah melewati 10 tahun penderitaan. Wajahnya yang biasa dipoles dengan riasan mahal, kini tampak kusam dan layu. Ia berdiri di depan gedung kantor pusat perusahaan Arga dengan pakaian yang mulai tampak kusut. Hanum berharap bisa bertemu Arga untuk memohon pengampunan, atau setidaknya meminta sedikit belas kasihan, agar ia tidak perlu tidur di losmen murahan bersama Randy, yang kini pekerjaannya hanya menggerutu dan menyalahkan keadaan. Namun, harapan Hanum hancur saat ia tertahan di meja resepsionis. Petugas keamanan yang dulu selalu membungkuk hormat padanya, kini menatapnya dengan pandangan dingin dan penuh penghinaan. Mereka telah mendapatkan instruksi tegas dari Arga bahwa wanita bernama Hanum tidak diizinkan menginjakkan kaki di gedung itu lagi. Hanum mencoba berteriak dan membuat keributan. Namun hal itu justru membuatnya diseret keluar oleh petugas di depan mata banyak mantan rekan kerja dan bawahannya dulu. Rasa malunya sudah tidak bisa lagi dilukiskan dengan kata-kata penderitaan. Hanum semakin lengkap ketika ia menerima surat dari keluarga besar mereka. Ternyata Arga tidak hanya diam. Ia telah mengirimkan sebuah berkas digital berisi foto-foto kemesraan Hanum dan Randy, termasuk bukti pernikahan siri mereka yang dilakukan secara dayam-dayum di sebuah kota kecil setahun yang lalu. Ayah Hanum yang sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga langsung mengirimkan pesan singkat yang menyatakan bahwa Hanum sudah dianggap mati dan tidak boleh lagi menginjakkan kaki di rumah orang tuanya. Dukungan moral yang ia harapkan dari keluarga pun kini sirna. Di sisi lain, Randy benar-benar menjadi buronan para penagih utang. Karena Arga mencabut semua jaminan atas nama Randy, para preman pasar yang dulu meminjamkan uang kepadanya mulai mengejar hingga ke pelosok kota. Randy bahkan sempat dipukuli di depan sebuah toko kelontong karena tidak bisa membayar cicilan bunga yang menumpuk.
Saat Hanum kembali ke losmen, ia mendapati Randy sedang menangis ketakutan di sudut kamar. Pria yang dulu ia anggap sebagai pahlawan romantis itu kini tampak seperti pengecut yang menjijikan. Hanum tersadar bahwa ia telah menukar emas dengan kotoran. Ia telah melepaskan suami yang sangat mencintainya dan menjamin seluruh hidupnya demi seorang benalu yang hanya mencintai uangnya. Malam itu, di bawah temaram lampu losmen yang berkedip-kedip, Hanum duduk sendirian sambil memandangi ponselnya yang sudah tidak lagi berdering. Tidak ada satupun teman yang peduli. Tidak ada keluarga yang membela. Ia merasa benar-benar terkubur hidap-hidap dalam lubang yang ia gali sendiri dengan rasa tidak. Bersyukurnya, beberapa bulan kemudian kehidupan Arga telah kembali tenang, bahkan jauh lebih cerah dari sebelumnya. Ia duduk di kantornya yang luas, menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca yang besar. Perusahaannya berkembang semakin pesat setelah ia memangkas semua parasit yang selama ini menggerogoti keuangannya. Arga merasa jauh lebih ringan. Ia tidak lagi harus bangun dengan rasa curiga atau tidur dengan kebohongan di sampingnya. Baginya, kehilangan Hanum adalah sebuah keuntungan besar yang baru ia sadari. Belakangan ini, Arga mendapatkan laporan dari orang kepercayaannya tentang kondisi terbaru Hanum dan Randy. Mereka dikabarkan hidup berpindah-pindah di kawasan padat penduduk. Untuk menghindari kejaran penagih utang, Hanum mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan. Namun namanya sudah masuk dalam daftar hitam karena masalah integritas yang disebarkan oleh relasi bisnis Arga. Sementara itu, Randy akhirnya harus mendekam di balik jeruji besi selama beberapa bulan akibat kasus penipuan modal usaha yang dilaporkan oleh salah satu korbannya yang dulu merasa tertipu oleh nama besar Arga. Mendengar kabar itu, Arga tidak merasa senang yang meluap-luap, melainkan hanya merasakan sebuah ketenangan yang adil. Ia tidak berniat untuk menambah penderitaan mereka, namun ia juga tidak akan pernah mengulurkan tangan untuk membantu. Ia telah memberikan mereka pilihan, dan mereka telah memilih jalan kehancuran mereka sendiri. Arga percaya bahwa setiap perbuatan memiliki gema, dan apa yang mereka terima saat ini hanyalah pantulan dari suara pengkhianatan yang mereka teriakkan dulu malam itu. Arga kembali mengunjungi Le Grand Seal. Kali ini, ia datang bukan untuk bersembunyi atau memata-matai, melainkan untuk menikmati makan malam sebagai dirinya sendiri. Para staf menyambutnya dengan senyum tulus, dan suasana restoran terasa sangat hangat. Arga duduk di meja yang sama tempat ia melihat Hanum dan Randy dulu. Namun kali ini ia tidak sendirian. Ia ditemani oleh beberapa mitra bisnis baru yang sangat menghargai kerja keras dan kejujurannya. Ia merasa bahwa martabatnya telah kembali sepenuhnya. Cerita tentang pengkhianatan itu kini hanya menjadi sebuah catatan kecil dalam sejarah hidupnya yang panjang. Arga telah membuktikan bahwa meskipun seseorang bisa mencuri hartanya, tidak ada yang bisa mencuri harga diri dan kemampuannya untuk bangkit kembali. Ia telah memblokir semua akses masa lalunya agar tidak lagi mengganggu masa depannya. Dengan segelas minuman di tangannya, Arga merayakan awal yang baru. Sebuah kehidupan yang dibangun di atas pondasi kejujuran yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh siapapun. Hanum dan Randy mungkin akan terus hidup dalam biang-biang penyesalan seumur hidup mereka, bertengkar dalam kemiskinan, dan saling menyalahkan atas nasib buruk yang menimpa. Namun bagi Arga, perjalanan mereka bukan lagi urusannya. Ia melangkah keluar dari restoran dengan senyum yang tulus, menyambut udara malam yang segar dengan dada yang lapang. Kehidupan terus berjalan, dan ia siap untuk menulis bab baru yang lebih indah tanpa ada lagi noda pengkhianatan di dalamnya.